yang dirasakan orang ketika mengalami angin duduk atau angin berlebih gitu ya, apa gitu salah satu atau beberapanya ya. Umumnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat sahabat Fatul Qalbu dimana berada, semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, hari ini kita mau ada Wahyu yang ingin berbincang-bincang santai. Wahyu ya, membahas apa nih Wahyu? Insya Allah untuk sore ini ya, sore ini. Karena banyak yang penderita angin duduk ya. Angin berlebihan. Umumnya angin duduk ya. Ya. Apa saja sih gitu? Apa definisinya angin duduk itu apa gitu? Ya, angin duduk itu bisa didefinisikan itu angin yang berlebihan, mengakibatkan nyeri pada pernapasan atau sumbatan terhadap jalur darah ke jantung. Penyumbatan dari jantung. Iya. Yang dirasakan orang ketika mengalami angin duduk atau angin berlebih gitu ya, apa gitu salah satu atau beberapanya Ya. Umumnya gitu. Masya Allah ya, ciri-cirinya ya setahu kami itu sesak pada bagian dada, pernapasan, pusing, terus perut itu terasa sakit, perut terasa sakit ya, sedikitnya nggak jauh beda dengan emah gitu ya kan. Emah juga sama kan, karena dorongan dari angin. Nah, bisa jadi seperti itu juga. Gas angin gitu ya. Gas angin itu, angin yang berlebihan. Berarti ada sesak berarti. Mengakibatkan sumbatan pada peredaran darah. Tapi itu kadang banyak orang awam ya, yang belum paham dengan itu. Makanya fungsinya ada YouTube Fatul Qalbu ini, Fatul Qalbu Official ini, kita berbagi walaupun sedikit pengetahuan kita, insya Allah kita bagikan ya, buat ya informasi bagaimana sih cara penanganan secara awam ya. Buat yang awam bisa ketika udah dirasakan kayak nyeri pada bagian dada, bisa dipencet bagian sebelah kiri, khususnya sebelah kiri karena peredaran darah semua. Walaupun semua itu peredaran darah itu keseluruhan, tapi lebih dominan itu semuanya ada di sebelah kiri, ya kan? Semua organ itu ada titiknya sebelah kiri. Ya bisa dipencet, bisa dipok-pok, ya, apa namanya ya? Ya, dipok-pok gitu kan. Pok-pok. Bisa dengan di bagian punggung, belakang punggung. Nah, ketika itu udah dilakukan, segera minum air hangat untuk mengeluarkan keringat. Salah satunya angin itu, ketika keringat itu udah keluar, insya Allah angin itu berkurang. Mungkin ada lagi ya yang untuk pencegahan itu, misalkan salah satu dengan apa gitu pencegahan, dan siapa saja yang gampang terkena angin duduk itu ya, ya siapa aja yang bisa terkena dengan angin duduk ya. Kadang yang bisa termudah terkena angin duduk itu ya, salah satunya dari obesitas, kegemukan yang berlebihan. Itu banyak orang bilang itu sehat juga kan, tapi relatif ya. Nah, tapi dengan gemuknya seberapa, antara tinggi dan gemuk itu harus seimbang. Tapi kalau ini tingginya nggak seberapa tapi gemuknya melebihi dari tinggi badan, itu yang dinamakan obesitas. Itu yang rentan ya terkena angin, kelebihan angin itu. Mungkin Alayo ada yang
Jadi penanggulangannya itu supaya tidak terkena, kita nggak mau ya kena angin duduk itu kan. Alhamdulillah. Kita harus apa sih cara pencegahannya supaya tidak terkena itu? Pencegahannya bila yang beraktivitas di kantoran, dia pulang sore atau pulang malam kan, jangan buru-buru terkena mandi. Nah, kita istirahat sejenak sampai badan itu normal suhunya, penyesuaian suhu. Olahraga itu terutama itu pasti. Tapi yang paling penting ya. Jangan lupa bahagia, ya kan? Itu yang paling penting itu. Salah. Kadang kalau orang mudah lupa bahagia itu stres bisa masuk itu. Mau angin apa aja tuh bisa masuk gitu lah. Siap. Jangan karena intinya mah dari pikiran kita, pola pikir kita ya. Pola pikir kita. Jangan kan angin duduk itu mah angin semua yang kelihatan juga bisa masuk gitu lah. Masya Allah ya. Itulah fungsinya, jangan lupa bahagia. Jangan lupa olahraga walaupun hanya beberapa langkah, yang minimal 1000 langkah lah kan gitu tuh. Olahraga ringan yang bisa keringat itu bisa keringat itu bisa keluar gitu kan. Dengan makanan yang ya teratur lah, bergizi dan gitu tuh. Itu yang bisa membantu melancarkan peredaran darah semua. Berarti gaya hidup sehat ya. Gaya hidup sehat itu khususnya. Ya. Terus lagi ya obat satu lagi kayaknya untuk mungkin kalau misalkan di Agung sendiri sebagai penerapis ya, selain air hangat itu apa sih ramuan apa sih yang dikasih gitu kalau untuk penanganan itu? Kalau kami ya sebenarnya ada tepung putih, cuman kalau darurat ya kayak darurat ada bisa namanya tolak angin dicampur dengan Milo, itu bisa tolak angin dicampur dengan teh, itu juga bisa teh hangat itu dengan kadar yang ya dan gede-gede lah gelasnya, kecil dan cuma semuanya enggak terlalu banyak. Penanganan pada saat hujan itu ketika kita minum air hangat agar cepat keluar keringatnya, lebih alangkah baiknya dicampur dengan tolak angin sama teh. Langsung gitu. Langsung. Siap. Nah, itulah ketika kita tidak ada obat-obat yang lainnya. Itu salah satu penanganan yang simple, sederhana buat yang awam. Banyak di warung-warung. Banyak dijual di warung-warung juga. Ini bukan iklan ya. Tapi ini memang manfaat dari itu bisa membantu. Bahwa jajanan-jajanan warung bisa obat. Raja ya, mudah-mudahan informasi hari ini, sore ini bermanfaat buat semua sahabat Fathul Qalbu dimanapun berada, khususnya buat kami semua juga di sini. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Buat sahabat Fathul Qalbu, jangan lupa bahagia dan bantu kami like, subscribe, komentarnya ya. Ya sahabat Fathul Qalbu mau bertanya-tanya bisa komentar di bawah ini, insya Allah nanti ya kita akan bahas di situ ya. Buat konten kedepannya. Karena sedikit komennya dari sahabat Fathul Qalbu semuanya itu bermanfaat bagi kita dan semuanya yang sekiranya tidak tahu dan setahu kami nanti kita bahas. Walaupun itu hanya sedikit, tapi sedikit itu bermanfaat buat semuanya. Amin. Allah berbobot. Itu aja buat sahabat Fathul Qalbu, ikutin channel-channel kami. Di channel kami ada sejarah, ziarah, terapis, penanganan. Nah, terapis itu banyak ya kan, ada kesehatan ya kan, ada non medisnya, psikologis ya kan. Kalau bisa berobat ataupun mau datang langsung bisa hubungin di bawah ini nanti. Tepatnya di Rawanuju, alamatnya komplit di bawah, ada nomor kontak personnya. Itu aja. Mudah-mudahan hari ini menjadikan
semuanya menjadikan keindahan Amin. dan jadikan semuanya bermanfaat buat semuanya. Itu aja dari kami. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia. Terus.